Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kami yakin kita semua dalam keadaan sehat karena pimpinan daripada Tuhan. Saudara, kita akan mulai kebaktian ini, mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kebaktian ini boleh terlaksana karena adanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Saudara, untuk nas pembuka diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebagai lagu pembuka, saudara, mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian, datang menyembah Raja Mulia. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ya bertata di sorga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubah-Nya, langit tirai-Nya. Allah datang menembus awan gelap, bangun tungingin topam ringingnya. Ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan napas-Nya, pancarkan terang-Nya. Sumber dari bukit turun ke ladang, Ya curahkan hujan sejukkan bumi. Kuasa-Nya besar, kasih ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus.
Saudara, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, biarlah kami boleh sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kami, untuk Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Boleh layak untuk beribadah di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni dosa kami, baik dosa-dosa yang sudah kami lakukan dalam perkataan kami, pikiran kami, maupun niat yang akan kami lakukan yang bertentangan dengan akan firman-Mu dan kehendak-Mu. Sekali Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami juga berdoa dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kau sendiri akan pimpin kami, Kau sendiri akan menguasai kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup senantiasa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas pembimbing diambil daripada Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31 yang berbunyi demikian, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Silakan saudara bersalaman dengan saudara yang ada di rumah. Saudara, sebelum menjalankan firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Dan untuk mempersiapkan hati kita, kita akan memuji dengan pujian nomor 371. Kusuka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Bait yang ketiga. Ku suka
kan mengabarkan, saking ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan, selama dan belum dengarnya tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita mohon pertolongan Roh Kudus agar Dia menyertai dan melengkapi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembacaan dan perenungan kami. Kiranya Engkau berkenan sehingga kami faham makna untuk memberitakan kabar baik. Kiranya Engkau menolong sehingga hidup kami boleh berkenan. Kasih karunia-Mu menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan, kami menyerahkan apa yang akan kami sampaikan. Kiranya Engkau berkenan. Di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapa, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan terambil dari Markus 1, ayat yang ke-29 sampai yang ke-39. Demikian sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak terasa sudah memasuki minggu pertama bulan Februari. Dan sebentar kita juga akan merayakan perjamuan kudus. Apa kaitan antara tema beritakanlah kabar baik juga berkaitan dengan perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, saya ingin mengutip satu pikiran yang diambil dari D.L. Moody. Dia mengatakan bahwa khotbah yang paling diperlukan dunia, katanya, adalah khotbah yang keluar dari sepatu orang yang berjalan dengan Yesus Kristus. Apa yang dia mau katakan, barangkali kita menjadi ingat seorang Fransiskus dari Assisi yang hidup
di mungkin abad pertengahan begitu ya, sekitar 12 berapa begitu, dia mengatakan bahwa tidaklah penting berjalan kemana engkau pergi untuk mengabarkan kabar baik, kecuali perjalananmu merupakan khotbahmu, katanya. Jadi Fransiskus Assisi yang sangat peduli dengan ajaran Yesus untuk memerhatikan orang miskin dan yang butuh, dia mengatakan percuma engkau pergi kemana-mana memberitakan Injil, padahal yang kau sampaikan bukan kabar baik. Jadi alangkah baiknya kalau engkau pergi kemana engkau pergi, engkau sedang menyampaikan perjalananmu itu seperti D.L. Moody mengatakan, yaitu perjalanan dari orang yang kakinya mengenakan sepatu yang berjalan dengan Yesus Kristus. Singkatnya, beritakanlah kabar baik, Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Itu menjadi ungkapan yang akan terus kita pikirkan sepanjang sekian puluh menit ke depan. Nah, apa yang kita dapatkan dari pemikiran bacaan tadi? Kita akan memulai dari nas yang tadi mengingatkan tentang ide Rasul Paulus mengatakan, alangkah celakanya kalau aku tidak memberitakan Injil sebagai kabar baik. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksud di dalam 1 Korintus 9 tadi. Dan ketika dia menggarisbawahi bagian itu, supaya kita bisa sama dengan dia, sedikit cerita dia. Dia adalah orang yang melawan Tuhan di awal. Dia tidak suka ada kompetisi yang akhirnya menjatuhkan dia sebagai pemimpin berikutnya menggantikan Gamaliel. Itu sebab dia sangat anti dengan para pengikut Kristus. Justru ketika dia merencanakan untuk pembunuhan besar-besaran para pengikut Yesus yang sedang memberitakan kabar baik, Tuhan menangkap dia untuk dia dijadikan alat berkat. Dikutiplah di dalam Kisah 9 itu, tentang dia akan diutus kepada para pemimpin negara, kepada cerdik cendekia, aku mau memakai kamu. Apa yang menjadi tanda bahwa engkau menyertai aku? Yesus menegaskan, apa yang kuderita, engkau juga akan mengalaminya. Dan itulah tandanya. Jadi Paulus sangat siuman bahwa untuk mengalihkan kehidupannya yang lama menjadi baru, dari orang yang membenci Yesus sekarang mengasihi Yesus, yang tadinya menghambat pemberitaan sekarang harus menjadi pemberita. Tidak ada jaminan untuk hidup yang lebih baik bagi dia. Justru penderitaan yang berujung maut sama seperti Yesus. Akhirnya dia mengatakan itu adalah anugerah yang cukup bagi dia. Itu sebab kenapa dia mengatakan di dalam 1 Korintus 9, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan kabar baik ini. Dengan kata lain, dia bukan orang yang sembarangan jalan. Dia pergi untuk menyampaikan kabar baik agar orang mendengar, dan akhirnya mendengar menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus. Tepatlah Moody menggarisbawahi bahwa yang sangat dibutuhkan hari ini khotbah-khotbah adalah perjalanan orang yang kakinya melangkah bersama Yesus Kristus. Di luar itu hanya kesenangan sesaat yang membuat orang gembira, tersentuh, tapi sesudah itu melupakan lagi kabar baik. Kita tidak disuruh seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari Paulus. Jadi dia menjadi pemberita kabar baik karena kasih karunia. Nah, karena dia mengalaminya, maka dia ingin pergi memberitakan Injil, supaya iman yang begitu dekat di hati dan mulut itu orang boleh merespon. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Itulah firman iman yang harus disampaikan. Dan Paulus dengan cekatan, aku akan pergi menjadi pemberita kabar baik itu. Lalu apa yang kita dapat dari berita anugerah yang terambil dari Yesaya 40? Khususnya di dalam ayat-ayat terakhir. Ketika dia mengatakan di ayat yang ke-29, 31 itu ya. Jadi kalau saya bacakan seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini menjadi ungkapan ketika Yesaya menyampaikan nubuat kepada Israel yang terbuang, suku Yehuda yang terakhir yang terbuang ke Babilonia. Dia mengatakan bahwa Allah itu penebus dan dia sekarang menjadi hamba yang mau memberitakan kabar baik untuk memulihkan umat Allah Israel. Dan ketika dia sampaikan berita kepada bangsa di pembuangan, engkau ternyata orang muda menjadi letih lesu. Kenapa? Karena memang yang dicatat orang muda yang di dalam pembuangan itu, mungkin Anda ingat ada Daniel, ada Sadrah, Mesak, dan Abednego. Itu orang-orang muda yang dicabut dari akarnya untuk dibuang sebagai tanda Allah tidak pernah menipu. Yang dia katakan, dia wujudkan. Nah, kalau anak muda itu bisa menjadi letih lesu, bagaimana Anda dan saya diajak untuk kembali memberitakan bahwa dia akan menyatukan kita kembali sesudah dibuang? Maka digambarkan seperti raja wali yang tangkas itu, terbang sangat tinggi dengan kekuatan kepak sayapnya untuk mengambil objek yang menjadi makanannya dengan kecepatan yang luar biasa sehingga tidak memberi kesempatan kepada lawannya, dia menyergap musuhnya. Demikianlah janji Tuhan kepada orang-orang yang menanti bahwa engkau memang lemah, bahwa engkau tidak mampu, tapi dia akan melengkapi untuk menjadi alat berkat yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang kita dapat dari berita anugerah melalui Yesaya 40. Itu yang kita dapat dari Nas 1 Korintus 9 tentang Paulus yang menegaskan ulang untuk menjadi pemberita kabar baik. Lalu apa kait dengan Markus tadi? Ada hal yang menarik di situ, Ibu Bapak. Dikatakan di dalam bacaan tadi, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi ternyata Yesus di dalam catatan Markus, dia pergi keluar rumah ibadat untuk masuk ke rumah ibadat yang lain, terus menerus seperti itu. Bahwa dia tidak akan menghabiskan waktu untuk sia-sia, untuk menghitung-hitung keberhasilan, untuk menghitung-hitung penghargaan dan apapun yang sudah dikerjakan. Tidak. Ada kok catatannya. Semisal tadi, ketika dia sedang berdoa menyiapkan hari baru untuk melayani, murid-murid mengejar, dan ketika berjumpa, mereka bilang kepada Yesus, "Cepatlah, orang-orang sudah menunggumu." Apakah Yesus menggubris bagian ajakan ini? Justru dia mengatakan, mari kita pergi ke tempat yang lain. Jadi singkatnya, Yesus berjuang dengan waktu yang sebentar lagi akan habis. Dia ingin mengisi, karena untuk itu katanya aku datang. Ngapain? Memberitakan kabar baik tentang Injil Kerajaan Allah, untuk bertobat karena memang sudah begitu dekat, supaya mereka mengalami anugerah Tuhan yang ajaib. Itu bagian yang kita harus ingat. Nah, di dalam bacaan tadi, sesudah dia dikatakan keluar dari rumah ibadat, diajaklah dia ke rumah Simon dengan Andreas oleh orang yang berjalan pada waktu itu, Yakobus dan Yohanes. Akhirnya berjumpalah dengan Simon Andreas di rumah, yang kebetulan mama mertua Simon sakit. Disebut demam, mungkin tanda-tanda COVID, kita tidak tahu. Yang pasti tergeletak dan tidak berdaya. Yesus tidak banyak tanya. Dia juga tidak menunjukkan sikap demonstratif dengan akrobat rohani barangkali, tidak. Dia menjamah tangan, mungkin sedang bersalaman, dan dia sembuh. Karena kalimat itu hanya mengatakan, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Jadi orang yang lemah, lelah itu tertidur, dipegang tangannya, ayo bangun, selesai penyakitnya. Dan ibu mertua Simon pun tidak kebingungan atau terperangah, kagum, menyaksikan mujizat. Enggak seperti banyak orang hari ini
yang terkadang juga palsu kesaksiannya, dia langsung bekerja lagi sebagai ibu rumah tangga. Dia melayani tamu-tamu istimewa ini. Hanya itu catatannya. Tidak ada yang lain. Kemudian menjelang sore mulai lagi dia melakukan aktivitas. Banyak orang berbondong-bondong yang sakit, yang dirasuk setan, disembuhkan Yesus dan diusir. Dan saudara perhatikan, di bagian perikop terakhir ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Anda bisa bayangkan, setan pun takut dengan Yesus. Dan Yesus hanya mengatakan, jangan banyak bicara kamu. Kenapa? Jangan-jangan iblis itu memang pemicu untuk membuat Anda tidak percaya, ragu, curiga, dan akhirnya lemah lagi. Dan kesembuhan yang dari Yesus itu diteguhkan dengan penyertaannya. Musuh sudah dikalahkan. Diam kamu. Tidak berkutik. Jadi sering Anda dan saya tidak mengalami respon kabar baik itu karena Anda dan saya dibuat gaduh di dalam batin. Apa iya? Apa benar? Padahal itu benar. Hanya kita meragukan mengingat tidak punya pengalaman untuk hal itu. Justru berjalan dengan Tuhan itu memang tidak perlu pengalaman. Yang perlu adalah kepekaan. Jadi kalau Anda dan saya hari ini harus mempunyai kepekaan. Saya ingin mengutip lagi apa yang dikatakan Luther. Luther mengatakan the first duty of the gospel preacher, katanya, is to declare God's law, and to show the nature of sin. Jadi dia mengatakan bahwa kewajiban utama dari para pengkhotbah Injil itu adalah menyatakan hukum Allah dan satu lagi menyatakan natur berdosa yang sangat dahsyat itu. Sering hamba Tuhan termasuk saya banyak menggali tentang hukum Tuhan, tapi sedikit membiarkan tentang dampak dosa yang dahsyat. Hari ini dia ingin mengingatkan kita untuk seimbang. Kenapa berita ini harus disampaikan? Supaya engkau dan saya boleh mengerti kabar baik. Karena ada dosa yang berbahaya. Disebutkan dengan seimbang sehingga orang merespon dengan baik. Barangkali itu yang perlu Anda dan saya simak baik-baik. Sehingga Luther tidak berlebihan ketika dia menggarisbawahi tentang kewajiban utama kita sebagai orang percaya. Apalagi pengkhotbah Injil atau mungkin penginjil-penginjil itu. Kita harus menyampaikan hukum sekaligus apa yang harus dihukum. Yang satu adalah anugerah Tuhan, yang satu adalah dosa untuk hidup di luar Tuhan. Dia ingin menyatukan kita kembali. Dan Luther berikutnya mengatakan dengan sangat indah. Dia mengatakan the whole being of any Christian is faith and love. Jadi dia mengatakan bahwa keberadaan kau dan saya hari ini sebagai orang percaya hanyalah iman dan cinta. Lalu kita tanya untuk apa iman dan cinta? Dia mengatakan faith brings the person to God and love brings person to people. Jadi kalau engkau punya dua hal ini, dengan iman engkau bisa datang kepada Allah dan mendekat sehingga hubunganmu, kepekaanmu semakin kuat. Dan akhirnya engkau tahu bahwa engkau harus pergi kepada sesama, menyampaikan kabar baik, cinta Tuhan, sehingga mereka juga mengalami cinta Tuhan. Bukankah hari ini kita juga akan merayakan perjamuan kudus? Itu adalah realita cinta Tuhan yang membuat engkau dan saya mau mendekat. Meskipun berbahaya, tetapi hukum Tuhan mengatakan, aku mengampuni kamu. Kenapa sampai berita ini jauh dari pendengaran para umat pilihan? Karena pemberita yang dianggap seperti teruna dalam berita anugerah sudah letih lesu. Padahal letih lesu bukan karena anugerah, karena keberdosaan. Namun diajak lagi orang muda itu untuk menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang digambarkan pertolongannya seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Dan akhirnya orang yang berharap itu, dia tidak akan pernah letih. Meskipun dia berlari dan tidak pernah lelah, meskipun dia berjalan di dalam jalan anugerah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Saya meyakini ibu bapak,
Hari ini engkau dan saya adalah orang-orang yang mengalami anugerah untuk menyampaikan kabar baik sehingga dia dikenal orang. Bukan dengan teori-teori, tapi pengalaman hidup sederhana kita yang mengatakan, Tuhan, ini loh saya yang disembuhkan dari demam. Itu cerita ibu mertua Simon. Lalu ada orang cerdik cendekia yang sangat hebat tapi begitu rendah sehingga dia mengatakan, sepertinya aku tidak mau tahu yang lain, entah kebanggaan apapun tentang siapa saya, asal muasal, dari mana mau kemana, pendidikan, enggak penting. Karena ketika aku mengenal Yesus Kristus, semua yang dulu membanggakan hanya sekedar sampah. Aku hanya mau tahu Yesus yang tersalib dan itu yang menjadi isi beritaku. Jadi ibu bapak, ketika kabarkanlah kabar baik. Beritakan tentang Yesus yang penuh cinta kasih, yang berkorban untuk Anda dan saya, sehingga kita boleh berbagian di dalam pengorbanannya, yaitu perjamuan kudus, mengingat kematian dan kebangkitan sampai dia datang. Kenapa? Karena dari kematian dosa terampunkan berdasarkan hukum Tuhan. Kebangkitan, bahwa hidup berimanmu tidak sia-sia karena engkau mengalami upah yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolongmu, menguatkanmu, dan menjadikan engkau saluran berkat untuk menjadi pemberita kabar baik. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara, kita akan kembali merayakan perjamuan kudus untuk kesekian kalinya di era pandemi. Meski tidak bersama-sama, tapi ibu bapak yang di rumah dapat menyediakan roti dalam bentuk ragam yang tidak harus sama seperti yang ada di gereja ini. Begitu juga anggur yang saudara bisa ganti dengan minuman yang saudara menikmati untuk berbagian di dalamnya. Karena kita tahu ini adalah sebuah simbol, yang terpenting adalah pemahaman yang benar, apa itu perjamuan kudus, dan apa makna sehingga engkau dan saya harus berbagian di dalamnya. Biarlah kita akan berbagian di dalam perjamuan kudus ini. Sebelumnya, mari kembali kita berdoa untuk persiapan hati dan kemungkinan dia memberikan belas kasih untuk kita berbagian di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau memberikan kami kesempatan memberitakan kembali kematian dan kebangkitan-Mu melalui perjamuan kudus. Sebuah kesempatan untuk kembali diberikan energi yang Kau janjikan seperti sabda-Mu tadi, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, dengan kekuatan dan kecepatan menyergap, dan dengan itulah sesungguhnya Engkau menolong, sehingga kami selalu hidup berpengharapan di dalam memberitakan kabar baik, karena kami boleh berlari, namun tidak menjadi letih. Ketika kami berjalan, kami tidak menjadi lelah. Kami tahu itu semua adalah anugerah, karena Engkaulah yang menguatkan kami. Dan untuk maksud itulah Tuhan kami memohon, kiranya Engkau mengampuni kesalahan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan pertolongan, sehingga kami boleh hidup di dalam pembaruan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Sama seperti Paulus, sama seperti mama mertua Simon, sama setiap kami yang tadi bertekad untuk memberitakan kabar baik, karena kami mengalami kebaikan-Mu, untuk memberitakan kehidupan kami yang sejati, bagaikan orang-orang yang berjalan bersama Kristus, dan perjalanan itu kami beritakan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian sabda Tuhan yang berkait dengan dua komponen perjamuan kudus, baik roti maupun anggur ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan begini,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, engkau memberitakan kematian dan kebangkitan sampai Dia datang. Saudara yang di rumah boleh bersiap untuk sama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan. Kita akan mengangkat roti di tangan kanan. Sementara cawan saudara boleh pegang di tangan kiri saudara, menjadi bagian dari perjamuan ini. Dikatakan bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang terpecah, dan cawan ini adalah darah Kristus yang tercurah, sehingga engkau berbagian. Apakah engkau percaya bahwa tubuh Yesus Kristus sudah terpecah-pecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya yang sempurna? Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman. Kita mengangkat cawan di tangan kanan. Kita angkat dan kita akan meminum sambil mengaku percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus tercurah untuk pengampunan dosa kita yang sempurna. Engkau yang percaya, mari kita minum dengan iman. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus. Terlebih memberikan makna yang begitu mendalam secara spiritual. Karena roti yang kami makan dan juga anggur yang kami minum, barangkali bentuknya berbeda dengan saudara-saudara kami di rumah, namun punya makna yang amat dalam dan mendasar, bahwa kedua komponen itu adalah simbol tentang pengorbanan Yesus Kristus melalui tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Kami memahaminya pada pagi ini Tuhan, dan terima kasih untuk memberikan kepada kami kesempatan menjadi pemberita-pemberita kabar baik sebagai orang-orang yang dipulihkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang diikat oleh perbudakan kuasa gelap, entah dosa apa yang terus menjerat, Engkau sudah mengusirnya dan mereka tidak berani untuk mencobai lagi karena mereka mengenal-Mu. Mereka takut. Berikanlah kegentaran di dalam kehidupan spiritualitas kami yang bukan hanya melebihi setan yang takut kepadamu, tetapi kami menghidupi
untuk menyampaikan bahwa kami tetap hormat kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang setia, yang ada, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan melalui pemeliharaan yang setia. Biarlah kami adalah orang-orang yang mensyukurinya, dan kami berterima kasih. Kiranya mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit dengan percaya disembuhkan, yang jauh dari pengharapan diberikan kembali kegirangan, dan mereka boleh menjadi alat berkat yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah yang penuh belas kasih. Kiranya Engkau berkenan menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ini. Amin. Marilah kita bersekutu dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para pendengar sabda-Mu di rumah, supaya mereka juga mengerti mengapa mereka juga kelak harus menjadi pemberita kabar baik. Supaya mereka juga boleh mendalami apa artinya memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur. Kiranya Engkau berkenan menolong ya Tuhan, supaya hidup yang memuliakan-Mu menjadi nyata hari ini. Berkati juga perjamuan kudus yang akan kami rayakan. Biarlah saudara kami di rumah boleh bersiap diri, sehingga mereka juga boleh mengalami pembaruan-Mu, dan mereka dikuatkan dan dihiburkan. Sertai mereka ya Allah, untuk kehidupan yang tidak mudah ini. Kiranya Engkau menolong mereka yang lemah tubuh, sakit bahkan mati. Biarlah Engkau juga memberikan kepada orang-orang yang ditinggalkan sukacita yang dari-Mu, penghiburan yang dari Roh Kudus, dan yang masih berjuang untuk kesehatan, Tuhan berikan mereka dokter yang baik, obat yang baik, sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan yang Kau izinkan. Sertai majelis jemaat kami untuk terus memfasilitasi umat di GKI Agape, baik di Kelapa Gading maupun di pos kami Villa Melati Mas. Berkati pergumulan anak-anak-Mu ini, supaya mereka sebagai pejabat gereja juga dapat memberikan yang terbaik untuk kami semua. Kami berdoa untuk umat-Mu, supaya mereka juga boleh tetap teguh dan bersukacita menjalani hidup yang dari Tuhan. Oleh karena kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca, karena dengan cara itulah kami sebenarnya sudah menjadi pemberita-pemberita Injil. Kiranya Engkau menolong dan menyertai. Kuatkanlah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Begitu juga pemerintahan kami, supaya mereka juga melalui presiden dengan elit-elit yang ada, entah itu menteri, menko maupun badan-badan pemerintahan lainnya, supaya Tuhan juga tolong dengan kerekanan trias politika negeri kami, baik anggota DPR, MPR maupun juga Mahkamah Agung, sehingga mereka boleh berjejaring bersama, dan kami sebagai masyarakat sipil yang hidup di bawah negeri ini boleh tunduk kepada aturan,
dan kami boleh mendapatkan juga bagian yang memberikan penghiburan, karena mereka merencanakan yang terbaik bagi anggota masyarakat, rakyat yang mereka pimpin. Berkati dan berikan kesehatan kepada Presiden kami Joko Widodo. Berkati juga gubernur kami supaya dia juga boleh hidup sejalan dengan panggilan. Untuk itu dia menjadi seorang pejabat negara. Kiranya Engkau sertai, dan jangan biarkan orang jahat berniat tidak baik dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh hikmat dan seakan-akan penuh hal-hal yang bersifat spiritual. Sementara itu semua terkadang kepalsuan. Jangan biarkan terus mereka seperti itu ya Tuhan. Berikanlah kami kesempatan untuk hidup di dalam kejujuran, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi berita otentik yang membuat orang datang kepadamu sebagai sumber hidup. Untuk maksud itulah kami memohon, kiranya Engkau mendengar syafaat yang jauh dari sempurna ini ya Allah, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sambil memberikan persembahan, saudara, kita akan memuji atau mengiringi dengan pujian yang pandai sembahkan ilmu. Kita akan menyanyikan hanya bait yang pertama saja. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat serahkan dirimu. Aku pun rela sembahkan hatiku padamu, bawa semua hartaku sembahkan padamu. Saudara, mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan dan Engkau limpahkan dalam kehidupan kami yang telah kami lalui. Kami ucap syukur Tuhan atas pemeliharaanmu pada kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau sucikan, kuduskan persembahan kami ini, dan biarlah persembahan ini boleh menjadikan berkenan dan boleh menjadi dupa dan harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola akan persembahan kami ini, berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya persembahan kami boleh dikelola dengan baik, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan, yaitu Anugerah Kasih dan Penggerakannya. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa,
penggerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan, agar hidup kita boleh menjadi berita yang didengar orang ketika kita sampaikan, yang dibaca orang ketika kita singkapkan, karena untuk itulah engkau dipanggil dan dilengkapi. Dengan demikian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menolong dan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang.